Elcuk. Sore teman-teman dan sobat Elcuk sekalian. Yes, selamat sore, selamat datang di podcast Celups Cerita lucu Kampus bareng sama gue Fanya dan gue Maulin. Yeay, akhirnya setelah 1 minggu ya kita nggak bertemu dengan sobat-sobat Elcuk, akhirnya kita sekarang datang lagi dan bertemu kalian lagi. Yes, yang pastinya dengan cerita-cerita yang semakin seru ya, cerita lucu tentunya. kampus. Betul. Hari ini kita mau bahas apa nih? Tentunya masih seputar kampus, tapi ini pasti lebih relate untuk orang-orang yang baru mau memasuki dunia kampus. Maba ya, Maba baru ya. Betul. Oke. Kalau misalkan kita kan sekarang bisa dibilang mahasiswa tua ya. Iya, kita udah tua sih. Iya, kita mahasiswa tua. Jadi kayak kita sekarang mungkin mau mengingat-ingat kali ya, kayak dulu tuh gimana sih pas kita zaman-zaman jadi maba, atau kayak bahkan sebelum maba gitu ya, pas kita masih SMA, terus habis itu kita gimana sih struggle-nya untuk mendapatkan kampus impian kita gitu ya. Iya, betul. Kayak gimana cara kita kayak bagaimana kita tuh bisa end up di sini di kampus kita masing-masing gitu. Apa sih yang udah kita laluin, kita perjuangin sampai akhirnya Maulin berhasil menjadi mahasiswa UI, mahasiswa tua di UI. Kayak kesannya ini banget ya. Tapi lo nggak ngerasa itu adalah suatu perjuangan yang cukup berat gak? Sangat berat sih kalau gue. Berat kan? Pasti lo juga ngerasa kan berat banget emang. Tapi sebelumnya nih ya Fanya, sebelum kita ngelanjutin ke tema kita hari ini, yaitu throwback masa-masa maba atau awal-awal kita kuliah, kita mau ngingetin buat temen-temen dan sobat Elcuk untuk nonton kita selalu di setiap hari Senin jam 7 jam 5 sore. jam 17.00 maksudnya jam 5 sore di YouTube Elcuk Entertainment, atau kalian juga bisa nonton kita di aplikasi Langit Musik. Nah kalau misalkan di aplikasi Langit Musik, kalian itu bisa nge-gift kita juga gitu. Jadi kalian bisa kasih kita kasih hadiah dikit lah ya gitu ke kita. Komen-komen juga bisa. Betul. Dan teman-teman anyway, nanti kita di tengah-tengah sesi itu kita bakal mau nelpon seseorang. Kalau kalian mau jadi salah satu orang yang telepon, kalian bisa langsung WA aja ke nomor Elcuk di 08111 882 245. Aku ulang sekali lagi ya, 0811 1882 245. Oke, jadi nanti kalian WA aja, Kak aku mau ditelepon hari ini gitu. Ya, nanti langsung kita telepon ya untuk ngobrol-ngobrol tentang topik kita hari ini yang akan throwback ke masa-masa awal jadi mahasiswa baru. Betul. Aduh, ini kita menghela nafasnya, tarik nafasnya panjang karena langsung ke trigger lagi ke masa-masa dimana begitu ya mendapatkan sebuah kampus impian, ya kan? Kayak sebesar itu gitu ya dilakuin ya. Kalau diinget-inget ya mungkin sebagian orang enggak kali ya, kayak orangnya ada orang yang hoki juga nggak sih, kayak kamu ini untungnya kita bisa punya two sides ya. Jadi Maulin ini adalah orang yang berhasil, aku adalah orang yang gagal. Oh my god. Waktu itu lo emang lo sebelum ke Atma lo impiannya kampus mana? Kampus lo. Oh, kampus UI. Kampus lo adalah kampus impian gue. Jadi ini gue mungkin langsung coba throwback dulu aja ya. Jadi gue itu udah nyusun plan. Dari SMP tuh gue udah planning gitu mau wah gila, dari SMP? Dari SMP, gue udah tahu kayak cita-cita gue mau jadi apa, mau kemana. Dan gue tuh udah plan, oke, gue harus masuk SMA ini, gue harus masuk jurusan ini di kampus ini. Dan pada saat gue SMP SMA itu, satu-satunya PTN di mata gue itu cuma UI. Iya. Jadi gue gak mau ngeliat ke PTN lainnya. Keras banget tuh untuk kayak bisa lah dapat ilmu komunikasi UI, which is itu banyak sekali saingannya ya kan. Ya dengan perjuangan gue yang menurut gue kayaknya gue nggak sampai berdarah-darah banget sih. Itu salah satu penyesalannya sih. Jadi gue belajar tapi gue nggak yang maksimal banget pada saat itu menurut gue ya. Kalau misalnya gue pikir lagi, terus end up ya nggak dapet ilkom UI-nya. Itu padahal impian gue banget. Stres banget sih mau. Stres banget. Tapi lo dalam kan lo bilang kan kayak lo nggak maksimal gitu. Dalam artian lo nggak maksimal tuh kayak gimana gitu? Lo tuh pasti kalau misalnya mau dapetin sesuatu, lo tuh pasti usahanya tuh yang bener-bener getol banget ya. Mungkin belajar sampai jam 3 pagi juga lo jabanin. Mungkin Maulin melewati itu kan. Kalau gue tuh SMA tuh masa main-main banget sih. Jadi salahnya gue adalah gue tuh SMA terlalu menikmati masa SMA. Jadi bener-bener kayak alah udahlah
belajar tuh nanti aja mepet ujian kayak gitu. Sedangkan kalau gue nih mau bisa nyusun strategi nilai gue dari kelas 10, 11, 12 mungkin gue bisa daftar SNMPTN karena kalau di waktu zaman kita kan daftar kan ada kayak jalur SNMPTN, UTBK sama Mandiri terakhir. SNMPTN aja nilai gue tuh udah nggak masuk pada saat itu gitu. Lo IPA IPS? Gue IPS. Oh IPS. Iya, gue udah plan masuk IPS biar gue bisa tadinya maunya ngambil undangan Ilkom UI kayak gitu kan. Cuma udah terlena lah dengan keseruan masa SMA. Bukannya berarti nilai gue yang jelek banget gitu, enggak. Cuma kayak untuk daftar SNM tuh nggak dapat dan gue terlalu santai lah kayak belajar seadanya aja. Sampai UTBK juga gue belajar tapi kayak pada saat itu juga gue punya pacar, kasihkan main sama teman-teman, jadi udah tuh kayak udah lost banget sih. Terus ya udah sampai Mandiri pun gue cuma daftar SIMAK UI dan coba satu Undip pun terpaksa karena kayak ya udahlah coba aja gitu. Karena gue nggak mau ke PTN lainnya selain UI. Terus ya udah gue end up masuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi Atmajaya. Tapi tetap masih ilmu komunikasi ya? Masih, karena ya itu tujuan gue. Kalau lu gimana mau perjuangannya? Jadi gue mau nanya dulu, lo SMA negeri apa swasta? Gue negeri. Oh negeri juga? Yes. Nah gue tuh dulu SMA negeri, salah satu SMA unggulan dulu pas zaman gue ya, itu keempat apa, kan urutannya tuh kayak pertama kan 8 ya, 8, 28. Nah SMA gue waktu ketiga 81, keempat 68. Oh my god, itu bagus banget. Iya 81. Jadi 81 tuh unggulan di zaman gue gitu kan. Dan sampai sekarang juga masih tahu. Tapi sekarang udah turun. Oh iya, udah turun, udah kalah. Gue dulu hampir mau masuk SMA 81. Iya, deket juga kan dari rumah lo, deket juga. Jaktim gitu ya. Jadi pas gue SMP tuh di swasta lah ya. SMP swasta. Dan gue tuh sampai yang kayak kan dulu ada zonasi gitu lah. Ini gue ceritain dari dulu banget ya. Dari zaman gue SMP ke SMA dulu bahkan. Jadi gue SMP nih. SMP gue swasta dan swastanya juga bagus gitu kan. Nah, gue itu dulu kan gue tuh emang maunya SMA negeri. Jadi gue nggak mau SMP lanjut ke swasta lagi. Nah, gue mau SMA negeri dan gue milih SMA negeri yang bagus emang. Nah, dulu gue itu sama sekali nggak kepikiran buat ngambil IPS. Jadi gue ngambil IPA. Gue tuh di otak gue pakai IPA aja biar bisa kemana-mana gitu kan. Dari itu nyokap gue juga ngevalidasi itu gitu. Akhirnya udah kan UN segala macam sampai gue pindah kakak. Gue pindah kakak ke 68. Ke daerah Jakpus lah biar gue dapet ke 68. Karena gue gak pede untuk masuk 8 dan 28 kejauhan buat gue. Jadi gue gak pede buat 8 IPA tuh gue gak pede. Akhirnya gue masuk ke 68 di rumah kakek gue gitu kan. Udah nih gue pindah ke 68. Terus pas keluar nilai UN, ternyata nilai UN gue cukup tinggi. Jadi gue bisa masuk ke jalur umum yang kayak gak pakai zonasi gitu. Nah akhirnya gue bingung dong kan ada IPA gue nggak masuk tuh, 8 gue nggak masuk tuh IPA. Terus 28 kejauhan dan nggak masuk juga pasti kan. Terus ada pilihan 81 68. Nah gue kira 81 di bawah 68, tapi ternyata 81 malah di atas 68. Di atas 68. Bener. Akhirnya gue sama sekali nggak riset tuh tentang si sekolah ini tuh kayak gimana, di mana, bahkan gue nggak tahu sama sekali gitu kan. Main daftar aja Dan akhirnya udah tuh keterima di 81 IPA ya kan. Wow. Nah keterima tuh udah kan. Itu bahkan gue pertama kali ke kampus dulu kan orang kan suka survei kan. Gue juga survei ke 68 tuh gue survei. Tapi karena ya udah gue 81 aja deh gitu kan. Gue nggak sama sekali gak tahu tuh di mana. Bahkan pertama kali gue ke situ adalah hari pertama gue sekolah gitu kan. Itu udah tuh. Nah ternyata sekolah lapas ini adalah sekolah yang bener-bener belajar banget, legit belajar banget. Gila. Kayak kalau SMA lo seru kan? SMA gue kayak pensi ada. Gue nggak ada. Demi apa? Gue nggak ada pensi. Gue nggak dibawain pensi. Terus pokoknya bener-bener sekolah akademis banget. Dan mungkin ya itu benar ya menurut mata guru ya nggak tahu lah gitu kan. Cuman ya bener-bener belajar banget lah. Sampai keseruan gue di SMA ya gue dapetin cuma dari teman-teman peer gue. Karena untuk keseruan SMA yang kayak ada pensi segala macam gue nggak ngerasain itu karena ya nggak ada. Bener-bener belajar banget. Even kayak lo dulu kan gue Saman kan. Even kayak untuk daftar Saman untuk daftar lomba di Saman aja itu izinnya kayak ribet susah gitu. Banget. Itu SMA gue dan emang SMA gue tipe yang selain guru-gurunya anak-anak tuh juga rajin-rajin banget. Gitu loh. Jadi yang gak rajin tuh lah ya circle gue termasuk
yang nggak begitu rajin lah gitu kan. Tapi ya mereka cukup rajin juga gitu, ngerti gak sih? Dan itu kayak ya udah akhirnya gue juga harus ikut-ikutan dong, kayak ya udahlah gue harus, gak mungkin dong gue kayak ranking terbawah, gue juga gak mau gitu kan. Ya udah akhirnya gue juga lumayan rajin dan itu juga terpaksa, tapi lumayan rajinnya gue di situ itu adalah masuk ke gak rajinnya anak 81 iya, gitu. pokoknya bener-bener pinter banget, terus alim-alim banget. Definisi sekolah madrasah, ngerti gak sih? Iya, kayak definisi lo roknya tuh harus di mata kaki. Jadi itu even gue kayak di mata kaki dikit aja di dede lah segala macam. Pokoknya gue sering banget tuh, gue salah satu orang yang mungkin sering banget kena razia gitu-gituan kan. Oh my god. Aduh, pokoknya bener-bener yang kayak SMA lo tau kan, kayak gitu deh di PAUD lo gitu. Iya, negeri. Terus akhirnya gue tuh tujuan masuk gue negeri adalah biar gampang PTN-nya karena undangan kan. Iya, itu PTN, dia. Iya, itu kan lo pasti juga mikir lah gitu, kayak pasti kalau negeri tuh banyak, apalagi negeri bagus pasti PTN tuh undangannya banyak dan segala macamnya. Tapi karena gue di IPA dan ternyata gue tuh bukan kurang banget ya, tapi kayak ternyata tuh gue nggak enjoy belajar IPA. Iya. Pelajaran yang gue enjoy itu adalah cuman kimia sama biologi. Oke. Fisika sama matematika masih oke lah, tapi fisika tuh gue benci banget fisika gitu kan. Tapi kayak nilai gue juga bukan yang jelek banget gitu sih, kayak masih di tengah-tengah sebenarnya kalau misalkan di SMA gue. Cuman ya karena balik lagi ya, karena pinter-pinter banget, akhirnya gue gak dapet dong SNM IPA gitu kan. Pilihannya apa aja? Apa tuh? SNM lu? SNM, gue nggak eligible bahkan. Oh ya, oke. Bahkan nilai gue nggak eligible gitu. Tapi kalaupun waktu itu eligible, lu mau ngambilnya apa jurusannya? Jurusan dan kampusnya? Gizi atau kedokteran? Gila gak sih? Wah, gila tinggi banget. Enggak sih. Waktu itu tuh gue baru gizi, kedokteran gue tau lah gue nggak sanggup gitu kan, apalagi dengan nah dulu tuh gue mau masuk IPA masuk karena gue tuh pengen kedokteran pas gue SMP. Gue mau jadi dokter anak gitu karena gue suka anak kecil kan. Tapi setelah gue ada di lingkungan, anjir kok kayaknya banyak banget yang lebih pintar dibanding gue, kayak gue nggak bisa deh gitu. Insecure gitu ya. Akhirnya udah nggak jadi. Akhirnya udah nih kita ya udah biarin aja lah, nggak eligible, udahlah biarin aja. Nah akhirnya pas gue udah inten kan kayak les segala macam, pas kelas 12 akhirnya apa gue kepes aja ya, soal tuh emang sebenarnya dari awal gue tuh suka banget bisnis, ngerti gak sih? Gue suka banget hal-hal yang berbau bisnis. Kayak dari dulu gue SMP, bahkan gue dari TK gue tuh kayak udah berniaga gitu loh, kayak gitu. Akhirnya jualan gitu. Iya, gue tuh suka gitu. Dan plus nyokap gue tuh juga emang orang bisnis gitu, ngerti gak sih? Kayak ya gitulah itu, orang wirausaha. Dan akhirnya gue mikir dong kayak apa pindah ke IPS aja ya, itu kan karena ya gue rasa gue lebih mampu pertama gitu. Terus habis itu gue juga suka lah, passionate gitu kan. Akhirnya gue ngomong ke nyokap gue, akhirnya gue intent, gue pindah tuh ke IPS. Jadi gue masuk sekolah tuh kayak cuman babi bu doang, sumpah. Kayak even gue sering banget bolos tuh si SMA. Lo tau kan dulu tuh pasti ada kayak julukan intent rumah kedua. Iya, itu benar. Iya kan? Itu benar. Karena pulang sekolah lu bisa sampai malam kan di Inten. Iya. Bahkan orang-orang banyak banget yang nggak masuk sekolah tapi masuk Inten. Iya, benar. Karena ya mungkin mereka merasa lebih belajar di sekolah di sekolah di Inten segala macam. Akhirnya itu juga gue lakukan kan. Kayak gue masuk sekolah juga kayak ya udah cuman biasa aja gitu-gitu, hahaha, habis itu pulang besok langsung Inten segala macam. Itu gue kejar banget berapa bulan terakhir ya, gue lupa deh. Kayak mungkin 4 atau 5 bulan terakhir lah gitu. Terus tiba-tiba COVID kan. Tiba-tiba COVID dipulangin. Nah, tapi yang gue rasain ya, itu gue bener-bener baru belajar tuh semenjak COVID itu, ngerti gak sih? Oh, karena di rumah aja. Karena di rumah aja, dan kayak gue ngerasa, apalagi waktu itu iya maksudnya kayak gak bisa kemana-mana juga kan. Dan sama kayak lo, waktu itu gue udah punya cowok, dan basically sama cowok gue sekarang. Tapi lo tau gak sih, gue sampai gak ketemu dia sebulan lebih, karena gue mikir, aduh masa gue sia-siain waktu gue buat pacaran sih. Even teleponan doang, video call? Iya dong. Teleponan kayaknya iya sih, gue lupa. Tapi gak sering juga gitu loh. Wah, gila. Karena dulu kan kita jarang jauh lah gitu kan. Tapi bagus, berarti lo orangnya berprinsip. Gila, gue bener-bener gak ketemu sama sekali. Maksudnya kalau ketemu pun ya, dia cuma bawain gue makanan, abis itu ngobrol dia langsung balik lagi. Itu sampai sekarang, itu di otak gue ya. Tau gak sih, di otak gue tuh gue mikir kayak gue gak enak sama bukan gak enak ya, kayak lebih ke mana teman-teman gue belajar, gue lagi pacaran sih gitu loh. Sampai kayak pas gue mikir sekarang tuh, duh, untung cowok gue gak apa-apa ya kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak untung cowok lu pengertian, Mal. Iya, dan dia posisi dia emang udah keterima di UI. Ya oke. Jadi di situ kan gue kayak gue harus bisa juga gitu. Karena itu yang gue lakuin, dan mungkin dia ngerti juga kali ya. Itu bener-bener gue belajar. Nyokap gue tuh sampai stres banget, kayak udah kak gitu kan, kayak ya udah masa jalan-jalan lagi segala macam. Karena tuh gue gak belajar mau mulu gitu kan. Iya, dia tuh kayak sampai yang nyokap gue sampai yang kayak belajar mulu sih gitu. Gue sampai yang gak mau, bener-bener kayak
gak mau diajak jalan, gak mau kemana, pokoknya bener-bener di rumah kayak belajar. Nah dulu tuh jadwal belajar gue tuh kayak gue tuh belajar malam biasanya, jadi start maghrib gue tuh belajar sampai subuh, nanti gue tidur, bangun pagi tidur lagi gitu-gitu, pakai emang gak sehat banget, cuman ya itu yang works di gue gitu. Emang lu tuh fokusnya bisa belajar yang fokusnya tuh malam gitu iya, gue juga bingung kenapa, tapi ya emang malam aja gitu. Akhirnya udahlah belajar, bener-bener belajar segala macam. Gue sampai ikut yang camp di Bandung, yang di hotel gitu, tapi nggak yang mahal banget ya. Kan ada, lo juga? Enggak, cuma maksudnya gue kaget lu itu niat banget. Gue tahu yang ada camp di Bandung itu yang iya. Gila. Gue ikut itu, tapi nggak yang kayak cuma semingguan gitu doang sih. Terus kayak gue bener-bener kayak matematika, gue ikut yang kayak 1 kali camp, 2 kali camp gitu loh, yang kayak di hotel biasa gitu-gitu. Itu gila banget, dan you deserve UI banget sih. Iya, lo tuh gitu. Shout out to my mom juga sih, to my parents lah ya, yang ngebolehin gitu-gitu. Kayak gila banget. Pastilah, orang tuh pasti ngedukung banget sih kalau buat pendidikan. Bener-bener yang kayak anjir, apa, astagfirullahaladzim, kasar. Pokoknya bener apapun yang gue bisa lakuin, gue bisa belajar, gue belajar gitu kan. Terus ya udah kan UTBK gue dapet di UI. Nah gue tuh yang bikin gue bete pas gue UTBK adalah nyokap gue tuh marah sama gue karena gue kayak dia nganggep gue mepet, padahal nggak mepet. Waktunya berangkatnya padahal nggak mepet. Terus akhirnya gue kayak bete gitu kan, gue ibu-ibu. Iya, gue sempet nangis gitu kan. Terus akhirnya mungkin nyokap gue bersalah kali ya, nyokap gue kayak nyuruh cowok gue buat nelfon gue tuh nenangin segala macam. Akhirnya udah kan, gue udah segala macam. Akhirnya sumpah pas di dalam ini ya, di dalam UTBK ya, kayak lo ngerasain banget kan deg-degannya, kayak lemes, keringet dingin kan, blank semua yang udah. Kalau gue sih blank ya, kalau mulai mungkin beda, coba dia lebih ke deg-degan. Iya, keringetan. Lo maksudnya kayak lo pasti ngeliat gak sih vibes orang-orang tuh kayak serem gitu loh. Banget yang gue tuh berasa, gue tuh UTBK ya, gue tuh berasa kayak mau lomba olimpiade. Tau gak? Kayak bener banget lagi. Ini kenapa orang-orangnya serem-serem banget sih kata gue. Bahkan menurut gue bukan olimpiade, itu kayak hidup udah mati, gila. Iya gak sih? Iya bener. Bahkan bener-bener gue ngeliat orang-orang yang di sana tuh nggak ada sama sekali yang kayak senyum. Ya mungkin ada lah senyum, cuman kayak nggak gimana banget gitu loh kan. Iya. Udah kan. Ya udah lah, akhirnya singkat cerita segala macam, ya udah akhirnya lulus. Udah gitu doang sih ceritanya. Berarti lo dapet UTBK ya? UTBK. Nah, aduh sebenarnya banyak banget, ini panjang banget ceritanya. Cuman kayak nanti aja gue ceritain. Pilihan UTBK lo mah apa aja? Nah, jadi sebenarnya gue tuh main UI. UI. Tapi gue itu gak pede orangnya. Gue nggak, dan pas zaman gue tuh gak bisa lihat nilai dulu baru daftar, jadi kayak lo langsung daftar. Oh, kalau pas gue skornya keluar dulu, baru lo daftar kemana? Itu kurang ajar banget, sumpah. Itu zaman gue tuh gak bisa, gue langsung daftar, jadi gue nggak, nilai itu justru baru setelah lo keterima apa enggak. Gitu. Berarti pilihan lo dua pilihan kan? Pilihan gue tuh administrasi bisnis UI sama manajemen UB. Okay. Nah ya pasti yang pertama keterima kan, kan yang gue masuk nih keterima di UI. Nah strategi gue adalah kenapa gue milih administrasi niaga yang notabene di bawah menek lah ya biasanya gitu, karena gue nggak yakin sama SBM gue. Kayak gue takut lah ini bersaing seluruh Indonesia, gede kan? Banyak banget gitu ya. Nah strategi gue adalah gue lulus SBM juga, dan gue lulus SIMAK juga, karena gue lebih fokus, gue lebih pede di mandiri. Itu strategi semua mahasiswa, semua calon mahasiswa. Iya kan. Tapi ternyata usut punya usut, katanya orang yang udah lulus di SBM di UI itu nggak bisa keterima lagi di SIMAK. Oh gitu ya. Nah gue nggak tahu itu berapa enggak, tapi ya kayak gitu, gue nggak lulus di mandiri, padahal gue ngerjain tuh yakin banget. Oke, jadi lo udah keterima UTBK, lo daftar lagi mandiri SIMAK UI. Ngambil manajemen UI sama nggak tahu deh banyak banget kan tuh. Manajemen UI pakai emang terus gak keterima. Terus gue kayak sedih banget, dan gue tuh baru tahu itu karena salah satu teman gue yang dulunya anak FHUI gitu ya, dia ngomong kayaknya nggak bisa lagi deh mau, soalnya temen gue juga dulu kayak gitu tapi nggak masuk gitu. Terus ya udah deh, tada, and I'm here. Tapi gue sebenarnya juga cukup punya strategi yang sama kayak lo waktu awal-awal kenapa gue masuk SMA negeri. Gue dulu SD swasta, SMP negeri, SMA negeri juga, jadi SMP SMA tuh gue negeri. Nah gue mau kasih tahu kenapa gue SMA terlalu terlena dengan bermain. Sebenarnya sekolah gue tuh belajar banget juga karena gue SMA 21, gak sebagus 81, cuma masih bagus juga itu anjir timur. Iya, belajar gue kaget. Jadi dulu tuh gue SMA negeri 74, SMA-nya 21. Nah gue itu karena gue SD udah swasta yang dimana belajar banget,
SMP masuk negeri, gue tuh sempat agak kaget sebenarnya karena SMP negeri tuh pada saat itu kayak nggak terlalu belajar lah. Tapi gue agak kutu buku, ngerti nggak sih? Nggak kutu buku banget sih, cuma kayak gue belajar. Jadi gue tuh fokus belajar banget tuh SD SMP. Di SMA ini gue mulai kayak santai lah, pengen deh sekali udah belajar kayak terus ya. Iya, udah belajar mulu kayak ini capek gitu. Terus gue sebenarnya agak keteter juga karena gue tuh punya temen yang otaknya main. Jadi gue tuh anaknya gampang kebawa kan. Jadi gue kayak oke, ikut main gitu. Padahal tuh sama, kampus gue tuh strict dan ketat belajar juga, apalagi kesiswaannya. Aduh, wah, serem banget. Gue minta maaf banget dulu. Tapi gue gak separah lu sih, Mol, yang langganan di Dedel Rock. Karena gue masih agak penakut gitu. Gue gak berani yang rock gue tuh sampai pendek banget, enggak sih. Cuma kayak guru-guru tuh pokoknya waktu SMA gue tuh dikenal anak yang berisik, suka trip, pokoknya yang agak sedikit bawel lah, pokoknya suka dimarahin lah gitu kan. Ya udah, tapi gue ngerasa kayak ya udah lucu aja lah pada saat itu. Baru ketar-ketirnya pas udah masuk ke kelas 12 akhir, masa-masa daftar si SNM itu. Di situ baru sedikit nyesel dan mikir ngapain sih gue kemarin-kemarin ini, gitu ya? Iya, kayak kenapa sih main-main, sebel gitu kan. Terus kayak ya udah tahu nilai gue nggak mampu masuk SNMPTN, oke, UTBK. Tapi masih kayak gitu, penyesalannya tuh cuma kayak beberapa detik doang. Terlena lagi dengan bermain dengan teman-teman dan pacaran. Gue tuh orangnya waktu itu masih yang kayak apa ya, ngeliat kayak udahlah semua bakal ada jalannya, terlalu kayak gitu. Let it flow Belajar iya, cuma kayak belajar motivasinya habis belajar aku pacaran gitu. Gue ngerti banget lagi itu. Habis belajar aku main sama teman-teman kayak gitu, pokoknya ngaco banget deh gue pada saat itu. Terus ya udah akhirnya UTBK, pilihan gue itu cuma zaman gue tuh keluar nilai dulu. Jadi gue bisa ngeliat dulu kan skor gue. Yang jelas gue ilmu komunikasi nggak akan kemana-mana gitu kan. Terus gue udah lihat skor gue tuh nggak terlalu tinggi menurut gue, kayak standar banget. Terus gue udah kayak ilmu komunikasi UI nggak mungkin, peminatnya banyak banget dan apa ya PTN lain nggak kepikiran gitu kan. Terus gue kayak akhirnya gue milih UTBK yang menurut gue nilai gue bakal masuk. Gue lupa, sumpah gue udah lupa banget pilihan gue itu kampus apa, karena gue nggak mau di kampus itu sebenarnya. Gue lupa, pokoknya ilmu komunikasi, salah satunya kalau nggak salah ada Undip deh. Satunya lagi gue lupa apa, cuma 2 pilihan kan, gak dapet tuh rasanya kayak semua satu geng gue tuh kayak teman-teman gue rata-rata udah pada dapet. Pas lu pressure ya? Pressure mampus yang kayak gimana nih belajar. Telat, menurut gue tuh udah telat. Kalau lu baru belajar pas lu mau daftar mandiri. Dan gue cuma ngandelin mandiri tuh SIMAK UI. Belajar mati-matian buat SIMAK UI dengan pilihan cuma 1, ilmu komunikasi UI. Lo gak milih 6? Gue gak milih pilihan lain. Gila. Karena gue gak mau banget kalau gue sampai keterima di yang lo gak suka. Yang lain, bagus sih, selain Ilkom. Karena gak tahu, gue gak tertarik manajemen, gak tertarik ekonomi, gak tertarik hukum, gak ilmu politik. Sebenarnya gue agak tertarik, tapi tujuan gue tuh gak ke politik gitu kan. Akhirnya dengan nekatnya, dengan kapasitas otak gue yang menurut gue gak sepintar itu, gue daftar 1 doang, ilmu komunikasi UI di SIMAK UI. Bodoh banget ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi kayak ya udah gak dapet lah, menurut lo aja. Ilmu komunikasi cuma 1, sedangkan saingan lo dari kayak seluruh Indonesia gitu kan. Ya udah gak dapet lah gue. Dan kalau tadi orang tua lu, nyokap lu marah-marah karena lu belajar mulu, nyokap gue juga di situ marah. Untungnya banget, puji Tuhan nyokap bokap gue tuh bukan orang yang kamu harus PTN kayak gitu. Jadi apapun pendidikannya, selama lu bisa bertanggung jawab, kayak silahkan gitu. Yang penting mama papa masukin kamu mau kuliah di mana, kamu bisa jalanin dengan baik gitu. Akhirnya di situ gue stres mau. Lu tahu gue turun berat badan 8 kilo. Wah, kacau banget. Nggak cuma itu, muka gue breakout, jerawatan yang parah karena gue stres banget. Gue nggak mau keluar kamar, pokoknya gue maunya di rumah. Murung banget ya. Dan juga pada saat itu gue punya sepupu seumuran gue, dia keterima di Universitas Erlangga. Jadi tuh kayak berasa pressure-nya di keluarga kan, kayak stres banget, sedih, nangis. Terus gue sempat mikir gini,
apa gue nggak kuliah ya? Gue sempat pikir gitu. Sampai akhirnya ada satu temen gue ngajak gue, Di, ini ada kampus Atmajaya masih buka pendaftaran. Oke, ya udah daftar. Padahal gue ngerjainnya, ala udahlah, udah kayak hopeless gitu. Tapi kayak ya puji Tuhan keterima gue di Atmajaya dan ilmu komunikasi UI. Untungnya karena gue di situ harus bikin 2 pilihan. Ilkom dan kedua pilihan gue hukum. Gue berharap sama sekali jangan sampai gue keterima di hukum ya, karena gue gak akan mau ambil. Karena ya udah, untungnya gue keterima ilmu komunikasi UI dan ilmu komunikasi Atma. Iya, ilmu komunikasi Atma. Ya ampun, masih kebayang ya itu. Iya. Dan penyesalan gue di masa SMA itu mau kebawa sampai gue kuliah. Gue jadi orang yang ambis banget, enggak, cuma kayak gue harus bagus, gue harus gak boleh kayak dulu SMA. Gue jadi kayak gitu. Keren sih tapi. Keren sih. Iya, tapi sampai sekarang tuh setiap ngeliat Jakun nih atau denger kayak UI kayak sakit hati gitu. Impian gue lagi. Tapi udah rilis lah ya sekarang. Dan untungnya gue senang bisa kuliah di Atmajaya karena menurut gue memberikan apa yang selama ini gue bayangkan lah dunia perkuliahan. Ya kurang lebih. Apalagi ilmu komunikasi ya. Betul. Akhirnya gue end up sebagai mahasiswi ilmu komunikasi Atmajaya. Tapi keren loh, kayak lo tuh tipe yang berarti kan tadi kayak lo simak berarti kan gak milih apa selain komunikasi kan. Nah itu menurut gue kayak oke loh, karena banyak banget tau orang-orang yang kayak ya udah asal keterima aja UI gitu loh. Nah berarti mungkin dia tipikal orang yang mentingin kampusnya dibanding jurusannya. Kalau gue gak tahu, mungkin karena itu tadi kan lo sempet nyebut kata passionate kan, lo ngerasa lo passionate di bidang bisnis dan sebagainya. Kalau gue ngerasa passionate gue adalah gue tuh sangat passionate di bidang entah penyiaran, pokoknya dunia public speaking. Gue suka banget yang berbau-bau media tuh, kayak gue suka nulis, gue senang depan kamera, gue senang ngomong, gue senang explore suatu info berita. Jadi kayak gue ngerasa ya udahlah sini aja, ngapain kemana-mana lagi gitu. Ngerti. Pada saat itu sih gue gitu. Tapi bener sih ada juga orang yang kampusnya dulu baru jurusannya. Iya. Nah itu teman gue itu juga ada yang gitu, dia bahkan sampai ngulang lagi karena mungkin dia nggak kuat. Kalau nggak salah dia tuh masuk UGM ilmu kimia atau ilmu apa gitu, pokoknya kayak kimia something gitu. Dia nggak kuat, tapi akhirnya dia ngulang lagi SBM lagi, masuk ke psiko UGM atau apa gitu, pokoknya psikologi UGM. Iya, psikologi UGM atau psikologi Unair, gue nggak tahu, pokoknya dari yang IPA ke IPS gitu. Jadi iya benar-benar. Iya gitulah, sayang juga ya, ujung-ujungnya tuh sayang gitu. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau gue kan tipikal yang gue jurusan dulu baru kampus. Tapi menurut gue kalaupun memang ada orang yang milih kampusnya dulu dibanding jurusan, gak apa-apa sih, asalkan lo itu bener-bener ada passionnya juga di situ. Betul, bener. Jadi harus ada selain passion ya, menurut gue tuh harus ada, walaupun lo gak passion tapi at least lo ada jiwa untuk survive gitu loh di situ. Karena banyak lo orang-orang yang sampai ya udah gak niat kuliah gitu loh. Iya. Karena juga misalnya kayak gue nih, gue suka ilmu komunikasi, tapi gue tetap ngerasain stres dan capeknya ketika kuliah. Lo bisa bayangin gak lo kuliah di suatu bidang yang lo nggak suka, terus lo harus bikin skripsinya, gue sih wah nggak. Makanya, itu sih bahayanya. Bener. Itu sih bahayanya antara lo dulu tuh ada kata-kata UI sentris. Gue mau masuk apa aja, sastra Jawa kayak sastra inilah apa segala macam, yang penting UI gitu loh. Jadi kayak apapun yang penting UI gitu. Dan sebenarnya kalau menurut gue ya itu nggak masuk akal aja sih, karena yang nentuin tuh bukan kampus lo tapi jurusan lo, ngerti gak sih? Lo sarjana apa gitu yang itu yang bisa dibawa, dan betul. Ilmunya itu loh yang dibawa ya. Betul kan? Ilmu, dan yang penting kayak lo into di bidang itu, dan ketika lo kuliah tuh lo dapet apa yang mau lo ambil gitu kan. Sebenarnya sih itu sih kalau misalnya dunia perkuliahan tuh jangan sampai lo salah ambil langkah cuma karena FOMO ngeliat teman-teman lo masuk itu PTN tiba-tiba maksain gitu. Padahal ya menurut gue swasta tuh bagus loh, ya nggak sih? Swasta tuh lebih apa ya, kayak kalau gue nggak tahu sih kalau misalkan di kampus lain, cuman kayak misalkan apa ya, Prasmul aja bikin pop up market. Wah itu gila banget. Bener. Itu bagus banget. Sebenarnya basically menurut gue semua kampus itu sama. Iya, cuman apa ya, tergantung elonya aja sih. Bener banget. Tergantung elonya mau kayak gimana. Even lo mau di universitas yang kayak gimana pun, kalau misalkan lo emang passionate buat belajarin itu. Iya benar. Dan menurut gue dosen-dosen tuh juga udah pasti udah
terfilter lah ya, mana dosen yang pasti udah mampu untuk ngasih ilmu tentang ini itu segala macam. Dan menurut gue nggak ada dosen yang nggak mungkin nggak berkompeten, ngerti nggak sih? Betul. Kalau udah jadi dosen udah pastilah ilmunya bagus dan bisa ngajar gitu. Jadi kayak ya udah di mana aja itu, jangan jadi FOMO lah intinya gitu. Betul Itu sih gue. Ya itu makanya gue tuh kalau misalnya gue flashback lagi gitu ya, masa-masa awal-awal masuk kampus, kalau gue dulu kenapa gue pengen banget masuk UI, itu ada motivasinya sebenarnya. Kenapa? Gue tuh suka banget liat orang pakai jakun UI, terus foto di depan rektorat UI. Itu kayak, itu motivasi awal gue sih kenapa gue pengen UI. Itu. Dan kedua, gue terinspirasi dari role model gue, Najwa Shihab. Dia role model gue, jadi UI juga kan. Jadi kayak menurut gue UI itu keren banget. Itu motivasi awal gue. Kalau lu apa nih? Nah, sebenarnya tuh gue sama kayak lo dulu pas SMA. Kayak gue tuh di kepala gue yang paling bagus UI gitu kan. Iya kan? Kayak UI sentris juga, dan kayaknya itu banyak banget loh orang kayak gitu kan. Nah, singkat cerita gue tuh juga keterima di UGM. Di Mandiri. Tapi gue nggak ngambil karena waktu itu sebenarnya gue tahu UGM bagus, dan itu ilmu ekonomi. Gila. Wah, Mol, bagus banget sih, Mol. Kan? Ekonomi UGM. Iya. Pertimbangan gue saat itu lah, gue tuh anak pertama cewek. Bokap gue tuh kayak agak gimana gitu gitu kan, kayak kalau misalkan gue UGM, dan gue juga kayak ya udahlah. Tapi dua-duanya bagus sih gitu. Sebenarnya cuman kalau misalkan lo bahas tentang jurusan, pasti ilmu ekonomi kan udah lumayan lama kan dibanding administrasi niaga di UI gitu. Cuman ya udahlah, ya udah aja gitu, kayak udah dan lebih spesifik administrasi niaga nggak sih? Ilmu ekonomi lebih luas nggak sih? Nah, gue nggak tahu sih kalau itu, kayak gue nggak tahu secara gimana. Cuman ya waktu itu kayak cukup mempertanyakan sih, kayak kenapa nggak ngambil waktu itu segala macam. Cuman kayak ya udahlah, makin sini kayak makin ya udah nggak disesali juga, bisa disesali juga gitu kan. Kayak dulu tuh pikiran gue kayak ya udah gue gak enak juga kalau misalkan jauh-jauh dari orang tua, karena gue anak cewek. Terus bokap gue juga tipe yang kayak kalau bisa di sini aja gitu kan, kalau bisa di sini aja biar dekat segala macam. Dan plus cowok gue di UI juga. Nah itu juga salah satu. Kalau gue jadilah juga gue milih UI sih. Tapi lo tau nggak ngeselinnya? Apa tuh? Ketika kita offline, dia udah pergi double degree. Jadi gue nggak ngerasain tuh pacaran di kampus gitu ya. Sedih banget itu. Habis itu kayak waktu pas kayak gitu gue juga menanyakan kan, nah kalau gitu kenapa gue nggak UGM aja ya? Tapi kayak gue mikir lagi kayak berarti emang udah jalannya di UI. Dan alhamdulillah sih, kayak jujur gara-gara gue di jurusan ini ya, jadi tuh gue pertama kali gue intern itu tuh gara-gara si usernya bilang ke gue, sebenarnya tuh kenapa aku kepo banget dan mau wawancarain kamu tuh karena aku tuh juga dulu di administrasi niaga UI, jadi kayak aku kepo gimana sekarang orangnya. Terus kan gue mikir kalau misalkan gue nggak di sini, gue nggak dikasih kesempatan untuk intern di situ. Dan tempatnya itu juga udah kayak company yang bagus, terus gajinya cukup segala macam. Pokoknya kayak gue mikir lah sekarang udah ada pasti udah jalannya gitu kan. Nah itu sih gue setuju sih. Gila seru banget emang kalau misalnya bahas perjuangan kita untuk dapetin kampus impian ya. Throwback nih emang agak bikin emosional, bikin bener banget, bersyukur juga ya. Tapi kalau misalnya kita maju dikit nih ke masa-masa lu lagi ospeknya, ada cerita nggak ketika lu lagi menjalani? Karena kan sekarang tuh udah mulai masuk ke bulan-bulannya datangnya para mahasiswa baru kan. Bener. Ini pasti BEM apa sih, organisasi kampus lah itu udah pada bikin acara untuk para mahasiswa baru. Nah, kalau di UI gimana sih ospeknya tuh? Kalau di UI itu ada namanya OKK UI. Oh, gue tahu yang pada bikin video terus share kayak gitu kan. Kalau dulu tuh udah rame timeline gue by the way dengan OKK UI. Iya. Oh my god. Iya, dulu tuh ada OKK UI. Jadi kayak itu ya MOS atau apa sih namanya, masa orientasi gitulah. Bikin video gitu. Banyak bikin video, habis itu kayak bikin, dulu tuh gue bikin business plan. Wow. Business plan segala macam, ntar dipresentasiin lagi gini. Cuma karena gue online jadi nggak seru, bete. Iya sumpah sih. Nggak seru banget. Iya berarti angkatannya Maulin tuh awal masuk online dulu ya? Online dulu. Nah tapi di jurusan gue tuh ini pertama kali gue kayak jadi panitia. Kan dulu tuh kan pasti kalau jadi maba tuh semangat banget gak sih jadi panitia, ini panitia itu panitia kayak orang paling sibuk sedunia lah gitu kan. Betul.
Terus ada namanya dulu Niagas Night. Ini pertama kali gue ketemu, bukan pertama kali sih, cuman pertama kali event offline di angkatan gue. Dan sebenarnya hybrid itu loh, ada yang online, ada yang offline. Cuman kan gue seneng gitu kayak ketemu teman-teman, lo bisa kenal teman-teman baru segala macam gitu. Terus abis itu kayak sampai malam. Seru sih. Iya. Ada emang masa-masa berarti sekitar semester 1 apa 2, gue lupa. 1-2 lah ya. Iya benar. Kepanitiaan kayak gitu emang dari semester 1 emang udah bisa ikut ya kepanitiaan kampus. Oh, udah bisa. Itu emang seru sih masa-masa awal-awal kan yang kayak lagi aktif-aktifnya, rame-ramenya ya kan. Kalau sekarang angkatan gue sih udah lumayan menurun ya, kayak angkatan gue sekarang udah pada fokus magang, intern, cari uang gitu-gitu. Benar. Ini nanti akan kita bahas di segmen 2 nih yang kayak kita akan bahas juga nanti stereotype bukannya apa, lebih ke tipikalnya mahasiswa-mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 tuh gambarannya kayak gimana sih. Oke. Nah, kayak gitu. Kalau lo ada ospek gitu nggak? Ada sih, cuma kayak gimana ya, ospeknya tuh kita tuh jadi kayak dalam sebulan itu dikasih tugas sama sih, kurang lebih sama. Dikasih tugas banyak banget, entah kayak bikin video lah, bikin ada, jadi tuh tugasnya ada yang untuk individu, ada yang untuk kelompok. Dan tugasnya itu tuh kita nggak cuma teman-teman sefakultas atau sejurusan, tapi gabung sama teman-teman dari fakultas lainnya. Jadi kayak ngeblend banget. Jadi gue tuh kenalan juga sama teman-teman yang gak cuma dari fakultas gue gitu, dari fakultas yang lain juga gitu. Bagus sih membuka relasi, jadi kayak kenal sama anak-anak di luar fakultas gue. Cuma ya kurang lebih kayak gitu sih masa-masa ospeknya, dan nggak ada yang parah yang kayak marah-marah. Biasanya tugas-tugas komdis gitu ya, nggak ada. Dulu tuh sempat viral gak sih ya, kayak sabuk ya sampai dibikin sumpah. Aduh tuh ngakak banget. Tapi itu jadinya cringe banget, gila. Karena dan itu kan online juga kan. Itu online, jadi kayak apa sih? Aduh tuh gue cringe banget lagi ngeliatnya, kayak cringe banget, kayak apa sih? Iya deh, galak gitu kan. Gue inget banget itu di kampus. Lu ngalamin gak kayak gitu? Enggak ada sih kayak gitu sih. Kalau ada kayaknya bakal di ini deh, kayak bakal di viral gitu deh. Soalnya itu cringe banget, aneh banget. Cuma nih gitu salah. Tapi lo seru banget dong ya, berarti offline, penasaran gitu ya? Seru, justru karena gue tuh masih offline, jadi ngerasain seru-serunya banget. Terus sama semester awal tuh ikut-ikut kepanitiaan gitulah pokoknya. Ya kurang lebih kalau masa ospek mah mirip lah. Seru banget. Lo ada ini nggak kayak adegan pingsan, ada orangnya pingsan gitu-gitu? Biasanya ada pas lagi upacara kayak 17-an gitu. Ada pokoknya kita tuh salah satu syarat kelulusan ospek adalah harus ikut upacara 17-an di kampus gue. Dan itu bertaburan tuh yang pingsan. Kayaknya itu kalau misalnya gue di Atma, kayak gue juga bakal jadi salah satu yang pingsan ya. Gue pingsan terus kalau upacara. Males kalau ya kan, kalau kayak gitu kayak bukannya apa, cuma kayak panas ya kan. Apalagi ada kampus Atma kan ada 2, satu Semanggi, satu BSD. Yang di BSD tuh agak kalau siang tuh gersang gitu, yang mataharinya tuh langsung nggak ada penutup sama sekali gitu ya? Iya, jadi kayak lebih gampang untuk pingsan sih ya. Kalau berarti tapi di Semanggi kan? Gue Semanggi. Orang-orang di Semanggi bisa pindah ke BSD atau gimana? Bisa pindah, cuma kayak ribet gitu. Dan sebenarnya sama aja sih, Semanggi dan BSD itu semua jurusannya ada di dua-duanya. Oh gitu. Yes. Kecuali teknik, fakultas teknik cuma ada di BSD setahu gue ya, seingat gue. Ya kurang lebih begitu. Menyenangkan, seru. Gue lupa, kita ada 3 kampus ternyata. 3 kampus. Satu lagi ada di Pluit, tapi itu khusus mahasiswa kedokterannya Atma Jaya. Jauh banget ya? Iya, di Pluit gitu. Iya. Seru sih kalau misalkan maba-maba ya baru kenal sama orang-orang baru. Bener. Ya mungkin nanti ini para calon-calon maba atau yang sudah menjadi maba gitu kan, mau dengar nih apa aja sih tipikal mahasiswa semester 1 sampai 8 tuh kayak gimana aja. Tapi sebelumnya kita mau main fitur cuma di kampus gue dulu. Ya kan, ini selalu kita mainin setiap pertemuan, setiap episode. Betul. Mulai dari Molin dulu deh. Cuman di kampus lo. Ada di kampus gue yang ada kuburannya. Hah? Ya. Kuburan orang. Ini agak mistis ya. Ini sebenarnya gue udah pernah bahas di beberapa episode lalu yang masih episode berapa ya, tentang cerita horor kampus. Iya, dulu katanya, dan bukan katanya sih, emang kayaknya beneran. Gue nggak pernah kesana, cuman teman-teman gue juga ada yang pernah lah menjelajah exploring UI gitu, dan katanya emang ada
kuburan. Di mananya? Dan ada penjaganya. Sumpah. Jadi katanya dulu tuh UI sebelum ada UI bahkan ya, itu kuburan tuh udah ada juga gitu. Oh gitu. Jadi kayak emang, karena UI itu kan hutan kan. Iya, hutan. UI itu bener hutan. Kalau misalnya lo jalan malam tuh serem banget, karena emang definisi samping kanan samping kiri hutan, pohonnya tinggi-tinggi segala macam gitu. Dan gitu. ya itu bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau misalnya ada kuburan di UI, karena luas banget juga. Bener gitu loh. sih. Cuma kayak apakah ada persyaratannya kayak itu kuburannya khusus yang dulu pernah kuliah di UI atau gimana? Enggak, ini tuh satu atau dua kuburan gitu loh. Dan emang gitu? kuburannya Serem. kuburan apa sih, kayak yang kuburan yang kayak nggak bisa di apa ya, Pindahin, kuburan nggak bisa sakti, bukan kuburan sakti, kuburan Coy, serem Iya, banget coy. bukan kuburan yang intinya kayak emang itu orang yang meninggal di situ adalah orang yang udah dulu banget. Jadi tuh dari dulu tuh udah ada kuburan di situ sebelum UI dibangun gitu loh. Jadi kayak dijagain gitu. Dan kan gak enak juga kali ya si UI, pihak UI-nya kayak membongkar gitu kan. Iya bener sih. Katanya sih kayak gitu. Cuma creepy banget kalau kayak Banget. gitu dong, Mol. Dan itu tuh Kayak itu siapa? Apakah dia yang kayaknya sih juru kunci apa sih Wow. ya, kayak penjaga hutan gitu kali, gue nggak ngerti juga sih. Dan emang katanya menurut teman-teman gue ya, katanya tuh emang di UI tuh nggak cuman itu doang gitu loh, pasti ada, kalau misalnya menurut mereka tuh ada beberapa kuburan yang belum orang tahu aja, ngerti gak sih, karena ya emang hutan gitu kan ya. Bener Bukan satu sih. hal yang tidak mungkin sebenarnya sih. Bener sih, tapi gue kayak Takut ya. takut Iya, sih agak gue takut jadi emang. maba UI gitu. Emang takut Ya banget. kalau misalnya jangan deh, serem ah omongan gue dark jokes, jangan jangan ya Jangan. Kalau lo apa? Kalau gue nggak tahu nih di kampus lain ada juga apa enggak, tapi kayak menurut gue cuma di kampus gue yang kita tuh punya acara namanya Atmajaya Got Talent. Seru banget. Kayak America's Got Talent gitu. Ih, seru banget. Jadi- Lo kayak tampil-tampil depan. Yes, jadi ini tuh terbuka untuk semua mahasiswa Atmajaya dari berbagai fakultas. Kalau lo punya bakat yang bisa ditampilkan, entah itu bakat menari di bidang seni ataupun apapun itu, kalau misalnya lo juga bisa bikin bisnis atau apa tuh katanya termasuk bakat. Oke. Jadi itu bisa dilombain. Nanti kalau menang lo akan dapat hadiah. Seru banget, sumpah. Ya, Ya gitu. ampun. Itu selalu ada tuh Atmajaya Got Talent. per tahun. Per tahun. Oke. Ya gue nggak tahu nih kampus lain gimana, tapi menurut gue kayak cuma di kampus gue yang ada itu. Kayaknya cuma di kampus lo doang sih. Iya. Keren Itu dia. banget loh. Di UI nggak ada sih kayaknya kayak gitu. Terus lo pernah ikutan? Gue hampir mau ikutan sebenarnya. Nah, Terus kenapa nggak jadi? pada saat acara itu ada, waktu itu tuh zamannya kampus gue online, mulai Oh, online. Jadi oke. tuh acaranya dibikinnya online. Nah, kalau mau ikutan harus share video di Instagram. Iya. Gue nggak pede. Nggak jadi. Jadi gue kayak oke, nggak jadi ikutan gitu. Tadi lo mau apa? Piano. Tadi nggak menari balet. Oh iya, Dengan lucu badan gue yang banget. udah gendut ini, tapi kayak Gemes. gue nggak jadi kalau share di IG, gue tuh nggak pede banget. Iya. Gitu. Jadi kayak Padahal dari- lucu loh. Ih, iya juga kayak udahlah itu kita kubur saja mimpi itu. iya, seru banget padahal. Ya sebenarnya just for fun aja kan gitu. Iya, Cuma kayak ya udah aja nggak sih, yang penting dapat iya. money. Iya, dapat money kan lumayan ya, Cuan. seru banget, tapi ya udahlah. Ya kurang udahlah lebih ya. kayak gitu. Mungkin di sini sobat Elcuk juga kalau ada yang mau share cuma di kampus kalian ada apa, bisa kirim, Boleh. bisa komen atau mau send ke WA kita atau nanti mau ditelepon sama kita, bisa Betul. banget. Nomornya ada di 0811 1882 245. Sekali lagi 0811 1882 245. Nanti kita telepon. Betul banget. Jadi kalian kalau misalkan mau share pengalaman kalian mungkin juga ya, kayak dulu gue juga pernah nemuin kuburan di Iya. kampus gue. Itu juga boleh gitu. Atau Jadi, mungkin mau bilang enggak, emang cuma di Atmajaya doang, ada yang acara Got Got Talent. Iya, Kampus gue juga ada. gitu. Boleh. Boleh aja. Yes. Oke, seru banget fitur cuma di kampus gue ini, meskipun kita agak mikir ya. Iya, kayak tadi gue mikir sebelum sih apa ya, sebenarnya tuh mungkin banyak, cuman tuh nggak kepikiran Kadang nggak di kepikiran otak. aja. Bener. Benar. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja nih, mau ke segmen kita yang kedua, karena kita mau bahas tentang tipikal mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8. Betul. Ini boleh komen juga ya sobat Elcok, atau Ini bener gak real nih atau enggak nih? ya menurut kalian Gitu. ini valid atau tidak. Mulai dari sekitar semester 1 sampai semester 2 dulu deh. Gimana nih, Mol? Katanya maba-maba yang masih di semester 1 sampai semester 2, which is mahasiswa muda lah ya, Iya, masih maba baru lah, di kampus, mahasiswa baru. masih euforia, masuk UI, masuk Atma. Oh, masih bangga gitu ya, Iya. jadi akhirnya jadi mahasiswa Iya, gitu akhirnya kan. jadi anak kuliahan. Yoi. Gue bukan siswa lagi tapi gue mahasiswa gitu. Yoi. Katanya mahasiswa di semester ini tuh cenderung masih semangat banget kuliah. Iya. Either itu
semangat nyari pertemanan atau circle-circle baru, atau semangat buat ikut kepanitiaan, atau bahkan semangat belajar. Jadi kayak masih niatnya masih membara, atau orang-orang nih kayak oke, gue harus dapet IP 3,9 semester ini. Nah ini tuh masih seniat itu. Terus juga mungkin tujuannya ke kampus mau cari gebetan ya kan, kayak wah gue harus tebar pesona nih gue. Betul. Jadi biasanya nih kalau gue lihat-lihat nih mahasiswa baru tuh outfitnya tuh kayak bener-bener yang on point banget. Bener. Dulu gue kayak gitu soalnya loh. Kayak berkain-berkain gitu. Iya, berkain-berkain lah pokoknya, yang lu kayak bukan mau ke kampus tapi lu mau kayak mau fashion show. Oke. Ya, kayak gitu. Oke, lu siap-siapnya kayak 30 menit sendiri gitu bener. ya. Gue bela-belain, gue keramas pagi-pagi. Even kelas gue jam 7 pagi, gue bangun, sumpah gue nyatok gue ini karena gue mau halo, mau kayak gitu. Iya. Karena pertemanan baru kan, circle baru kayak aja ada yang nyangkut pasti kayak gitu benar. Masih niat-niatnya banget tuh, yang cewek-cewek pada make up lah, pokoknya yang masih rapi-rapinya, masih semangat banget jadi yang namanya mahasiswa gitu. Ya pokoknya kayak kampus adalah suatu hal yang menyenangkan lah ya kalau misalnya masih mahasiswa baru. Ya, relate sih gue. Iya kan? Gue juga dulu awal-awal masih seneng banget. Dulu lu masih semester 1-2 tuh lagi kelas tuh masih rame-ramenya. Iya. Iya kan? Kayak satu kelas tuh berapa mahasiswa gitu, pokoknya banyak banget gitu kan. Dan situ lu lagi nyari-nyari nih, lu masuk circle siapa nih, temenan sama siapa. It's okay. Aduh, bersin tuh. Iya, kita terlalu bersemangat ya. Iya, bener. Dulu pas awal-awal tuh bener-bener lagi masih nyari-nyari pertemanan yang fit gitu lah ke kita. Kayak pertemanan yang seru, yang asik, yang vibes-nya sama gitu ya. Itu bener sih. Semester 1, semester 2 tuh kita masih nyari-nyari sih. Betul, semester 1, semester 2 tuh masih seru-serunya banget lah, ya kan. Daftar-daftar kepanitiaan juga kayak yang Maulin bilang tadi. Ya gitu lah, pokoknya kalau dulu kayaknya satu orang tuh bisa daftar berapa kepanitiaan. Bener, gitu ya. semuanya diikutin ya kan. Itu semester 1, semester 2 tuh seru banget sih, itu masih ya pokoknya kayaknya dulu HP memori gue tuh banyak video-videonya, foto-fotonya tuh semester 1, semester 2. Bener, abis itu foto kayak kalau lo bilang tadi kayak foto pakai Zakun, foto pakai Alma Mater. Itu semester gitu. Semester 2 tuh sebenarnya tuh kayak masih bangga banget lah pokoknya ada euforianya. Betul, gitu. masih update tuh di kampus, di foto ya kan. At Universitas Atmajaya. Betul, at Universitas Indonesia atau apapun itu yang kayak lu masih bangga banget lah pokoknya kan. Nah, memasuki ke semester 3 dan semester 4 Mol. Ini juga sebenarnya masih masa berjaya-jayanya banget nih. Berarti semester 3-4 lo udah masuk kampus dong, ya nggak? Semester 3-4 kayaknya udah deh. Udah nggak sih semester 4 lah paling. Harusnya udah sih semester 4 kan? deh. Ya. Itu paling atau enggak kegiatan-kegiatan udah mulai di offline di kampus kan. Karena biasanya semester ini tuh lo tuh lagi aktif-aktifnya organisasi. Ya kan? Ngerti. Daftar organisasi, terus juga masa-masanya lo tuh lagi dikenal sebagai cuttingnya maba ya kan. Biasanya tuh kayak wah ini si cutting yang cantik yang ini nih, biasanya lagi dikenal-kenalnya banget. Pokoknya nggak bisa diem deh, ikut kegiatan sana sini, atau mungkin lo juga build your personal branding di sosial media lo, LinkedIn, semuanya tuh udah mulai apa ya, kayak rajin juga enggak, tapi lebih niat. Kalau yang gue rasain tuh 3-4 tuh udah mulai nggak fokus sama cuman akademik aja gitu loh. Iya, lo udah mulai kemana-mana ya? Betul, kayak lo udah mulai ada yang nyari-nyari magang, betul. yang nyari-nyari freelance, yang jadi MC, yang jadi ini itu tuh udah banyak tuh semester 3-4. Gak jadi mahasiswa yang kuliah pulang ya, kupu-kupu. Bener. Itu semester 3, semester 4. Kita lanjut nih ke semester 5-6. Nah ini nih aku nih sekarang. Enggak sih, gue semester 6 ke 7 sebenarnya sekarang. Tapi ya masih semester 6 lah ya kan, 7 belum masuk. Gimana tuh semester 5-6 nih? Katanya semester 5-6 ini kan bisa dibilang kayak udah agak tua dikit lah ya gitu. Semi menuju tua ya. Ini tuh udah agak, niatnya udah agak kurang gitu. Turun dikit udah lah agak menurun, udah agak ya rendah dikit lah gitu ya. Bener. Karena semester 5 ke 6 ini kayak udah ke kampus tuh kayak udah aduh males banget, bisa gak sih online aja gitu. Kalau karena kan lu juga pasti udah magang-magang dong. Nah semester 5-6 nih udah magang banget bahkan ya. Kayak mostly tuh orang-orang udah pada magang nih, dari ikut kampus Merdeka lah atau magang segala macam tuh otomatis tuh kayak udah mulai malas nih untuk ke kampus, kayak energi belajarnya tuh udah malas lah, udah cari uang aja kayak gitu semester 5-6 ya kan. Pikiran tuh kayak udah kebagi banget antara kuliah sama kerja tuh, kayak sama magang di tempat kerja tuh kayak yang mana nih ya, sedangkan dua-duanya penting. Itu pasti udah nggak mikirin lagi lah outfit lo mau gimana, tampilan mau gimana kampus, udah nggak mikir dong, udah kayak
Yang penting gue ada aja. Ya, yang penting udah nilai gue, ini gue, performa gue di tempat magang bagus dan lain-lainnya. Terus semester 5-6 tuh udah mulai turun dikit lah ya. Ya 50% lah ya semangatnya gitu. Dan biasanya di semester ini itu lo udah mulai dapat mata kuliah penelitian. Iya. Ya metode penelitian. Metode penelitian, dan di situ tuh udah biasanya sambil siap-siapin buat topik skripsi buat kan. sempro lah ya, buat buat 1, bab 2, bab 3 tuh benar. Iya, di sini juga mungkin yang mau 3,5 tahun tuh pasti udah nyusun strategi dari semester ini. Iya, udah mulai nyusun sih, bener. Udah kayak mikirin mau topik apa ya, gimana metode segala macam di semester 5-6. Makanya karena lumayan berat, jadi kayak kita udah udah deh, nggak ada waktu lagi buat dan cakap-cakap kayak dulu lagi gitu kan. Kalau semester 1 sampai semester 4 masih yang bisa hahaha, main-main, tebar pesona sana sini. Mulai dari semester 5 ke atas tuh udah yang kayak kok ini cepet banget tiba-tiba gitu ya. Aduh, pengen cepet-cepet selesai kuliah, pengen kenapa sih kuliah ini, masih kayak gitu. Bener. Aduh, dan abis semester 5 sampai semester 6 ini mahasiswa yang tua banget lah ya. Ini udah tahap tinggi mungkin ya. Yaitu mahasiswa semester 7 sampai 8. Aduh, ini nih, udah mahasiswa tua ini kan, cukup tua lah ya. Sangat tua bahkan ya. Udah pusing sama yang namanya skripsi. Mungkin yang tadinya nyebut skripsi jadi berubah jadi scriptsheet gitu ya. Wah, itu suatu itu gue sama teman-teman gue istilah ya, scriptsheet. Oke. Itu udah istilah kita kayak, aduh skripsi ini kenapa bikin kepala sakit gitu kan. Jadi kayak udah begitulah ya. Yang kalau gue throwback lagi nih, ketika gue ngerjain skripsi kemarin kayak sebenarnya sih dibilang susah banget enggak, cuma pressure-nya itu loh ketika ngerjain skripsi sih. Butuh waktu, butuh tenaga ya. Ngejar-ngejar dosen pembimbing. Ini Maulin kan lagi mau merasakan kan. Ini kayak gue agak mendapat wejangan lah ya, gambaran-gambaran mengejar dosen. Karena ya itu ya yang cukup menantang tuh itu ya, ngejar dosen, ACC atau yang enggaknya. Kayak energi lo abis tuh di ngejar dosen dan harus ngikutin kemauannya. Iya, dosen tuh harus bisa ngikutin alurnya. Jangan sampai dosen lo tuh jadi sensi sama lo, itu tuh udah bahaya banget. Ih, takut banget. Itu bisa terjadi. Pokoknya harus legowo dan harus iya aja lah ya. Yes man kalau misalnya sebut yes man. Yes man, tapi lo juga harus kejar target lo sih. Aduh, jangan ngikutin dosen banget. Nah, mungkin gara-gara udah mikirin script sheet ya, kalau yang nggak bilang itu kayak udah ini udah lebih nggak tertata lagi ya penampilannya, kayak udah lebih pakai kaos juga ya udah. Kaos celana udah nggak peduli, rambut dikuncir, udah uul, udah nggak mikir pakai makeup atau yang penting udah lip tint aja deh, yang penting nggak pucat, udah kayak gitu aja. Kayaknya sih kayak gitu ya. Ya kalau yang cowok mungkin nggak mandi kali ya, yang udah kayak udahlah masuk ke kampus lah. Pakai celana, sumpah temen gue tuh udah ada, bukan teman gue sih, kating gue tuh ada yang pakai celana, lo tau gak sih celana batik gitu? Demi apa? Tahu ya, kampus celana tidur batik itu lucu banget. Kayak mereka mungkin udah capek, udah overwhelmed gitu kali ya, udah udah lah, yang penting datang, yang penting ada gitu. Itu sih kayak gitu 78 ya. Bener banget. Dan 78 tuh biasanya kelas lo mungkin dulu ya, kalau semester 3, 4, 5 tuh kelas lo lagi banyak-banyaknya banget. Karena mungkin lo ngejar 24 SKS gitu, banyak-banyak, kelasnya rame gitu. Kalau di semester ini nanti kelas lo tuh udah biasanya tinggal 1 atau enggak 2 kelas doang gitu. Jadi kayak udah nggak terlalu sibuk dengan kelas, tapi sibuknya dengan skripsi itu. Nah, ada juga mungkin beberapa orang yang udah mulai ikut magang-magang nggak sih ya kan? Bener. Magang mandiri, atau bahkan kayaknya ada juga tau yang semester 8 tuh yang udah ikut proses untuk jadi MT, ya nggak sih? Iya, bisa Management jadi training gitu ya. Bisa jadi, mungkin sambilan gitu, atau mungkin mereka udah sambil kerja juga, jadi kayak udah bener-bener kebagi banget lah pikirannya. Iya, pokoknya semester 8 nih kayaknya bener-bener semua hal tuh udah gitu, belum lagi lo menghadapi orang-orang kayak kapan lulus gitu ya. Ya Allah. Oh, gila. Lo juga merasakan itu ya? Ngerasain banget yang kayak kita kan kalau misalnya sidang itu kan ada jadwalnya ya. Jadi kayak di bulan ini mungkin yang ini dulu yang sidang. Iya, ngerti. Misalnya gue ngepost dikit nih, temen gue selamat lulus sidang, itu pasti semua teman-teman gue, followers gue lo kapan sidang? Ya ampun. Gue cuma kayak nggak tahu, lihat aja nanti ya. Kayak males banget gitu loh jawaban yang kayak gitu, tapi kayak jujur itu ngeganggu sih. Mungkin nanti Maulin akan merasakan keganggunya dengan mungkin mereka mau ngirim bunga gitu kali. Kalau misalnya lo nanya terus kirim bunga nggak apa-apa deh. Ini enggak, kasih lo nanya 24 jam. Nih maksudnya cuma nanya doang, nggak ngasih apa-apa. Kepo aja gitu. Iya, kesel aja gitu, kepo doang. Iya ampun, gue agak selain menyiapkan, tapi gue harus menyiapkan mental juga sih untuk menjadi semester 7, semester 8, karena kayak itu berat banget. Dan tenang, lo takut lah pokoknya. Dapat UI aja bisa, skripsi mah kecil pasti lah ya, 3,5 bisa lah ya, amin. Bisa, amin. Doain ya, semoga Maulin bisa ya. Iya, menyusul Zefunya. Semoga ya. Tapi ya
itu mungkin tadi kita udah ngobrol banyak tipikal-tipikal mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8. Kita juga cerita perjuangan kita. Mungkin kita akan menutup podcast kita karena udah gak kerasa. Kita kasih ya. Iya, kita bakal kasih sedikit tips aja buat para calon mahasiswa baru yang mungkin nanti mau kuliahnya biar lancar aja, gak keganggu-ganggu gitu kan. Tips yang pertama langsung aja deh mau. Yang pertama itu nih? Yang paling penting ya, ini kayak basicnya banget, lo harus ngerti dan lo at least harus tahu peraturan kampus. Jadi kayak lo maksimal telat jam berapa, itu adalah suatu hal yang harus lo perhatiin. Karena ya kan maba-maba tuh zaman-zamannya masih gampang-gampang juga kan. Jadi kayak gue tuh mikirnya semester 2 tuh zaman-zamannya lo bagus-bagus nilai, biar kalau misalkan semester atas yang udah tua tuh lo nilainya lo agak turun tuh at least masih dibantu semester 1 sama 2 awal-awal. Karena juga belum susah ya mata kuliahnya. Itu dia. Yang penting lo tuh ngikutin aturan kampus seperti apa, ditaatin aja deh, gak usah macam-macam. Nanti bisa berabe sampai semester akhir. Bener ya kan banget. Nah yang kedua, lanjut aja, sebagai mahasiswa harus bisa open minded dan mudah bergaul. Bener. Karena semakin banyak manusia yang lo temuin kan. Bener. Karakternya nggak sama lagi kayak dulu zaman SMA tuh, nggak, udah semakin beragam manusianya. Beragam banget. Lo bahkan mungkin menemukan orang yang nggak mungkin lo temuin pas SMA gitu loh. Betul banget. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah jadi orang yang mandiri. Betul. Ini termasuk dengan lo harus semuanya bisa sendiri, belajar yang mandiri. Karena ya kita mungkin bisa dibilang beneran sih kalau misalkan orang bilang kalau misalkan di kuliah itu kita harus bisa lebih ya bertumpu pada diri sendiri aja. Betul. Karena udah nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi juga gitu. Apalagi teman-teman lo juga udah sibuk sama urusannya masing-masing juga gitu loh. Dan nanti akan ngerasain banget sih pasti yang kayak semuanya ternyata harus bisa sendiri, nggak bisa manja lagi gitu kan. Next, selanjutnya di sini ada di masa-masa lo sebagai mahasiswa nanti lo akan belajar untuk memanage waktu dengan baik gitu, dengan pasti ikut organisasi, magang kayak yang udah kita sebutin tadi. Di situ akan melatih time management lo, dimana harus bisa ngatur kapan waktu istirahat, kapan belajar, kapan ngurusin kerjaan dan ngerjain skripsi dan lain-lain. Nanti itu akan belajar dengan sendirinya sih. Yang penting mungkin bisa bikin to-do list, ya kan? Atau di Google Calendar tuh biasanya ngebantu banget sih untuk ngingetin schedule lo. Setuju. Nah ini penting nih mau yang selanjutnya nih, ada apa nih? Mengenali pribadi dosen. Ini adalah salah satu bener-bener yang harus lo bener-bener lo harus lo ini banget. Karena misalkan ada dosen yang santai, ada dosen yang gak santai, ada dosen yang telat gak apa-apa, ada dosen yang gak telat gak apa-apa. Dan itu lo harus tahu tuh. Ada dosen yang lagi yang sensitif banget, itu kayak ya mungkin kedengarannya kayak apa sih kok dosennya childish, tapi kayak mau gak mau lo harus ngikutin itu gitu. Jadi kayak beda lah, dosen sama guru tuh beda banget. Beda banget. Dan yang terakhir adalah tahu cara terbaik untuk belajar. Jadi lo tuh tahu lo itu tuh sukanya belajarnya yang kayak gimana. Kalau misalnya kayak gue itu belajarnya itu harus audio visual. Jadi gue tuh seneng yang kayak ngeliat gitu, ngedenger dosen ngajarin tapi sambil ada suaranya juga gitu. Kalau misalnya baca doang tuh gue kayak kurang ya. Iya, kayak cepet ngantuk gitu, malah bobo gitu. Bener. Dan mungkin ada beberapa juga tipe-tipe metode belajar kayak metode Pomodoro, metode banyak Pomodoro atau apa ya? Apa tuh? Ya pokoknya yang kayak belajar berapa menit habis itu istirahat dulu gitu. Oh iya, yang ada timingnya gitu ya. Itu juga harus diperhatiin tuh. Kalian bisa cari metode mana sih yang mungkin works banget di kalian. Ya sekarang kalau kuliah tuh udah beda banget ya. Cara belajarnya sama SMA. Kalau kuliah tuh kita yang cari informasi sendiri. Gitu. Oke deh, kayaknya waktu kita sudah sangat mepet ya teman-teman dengan podcast selanjutnya. Jadi mau nggak mau kita harus pamit undur diri di podcast celup sekali ini. Semoga informasi yang tadi kita bagiin untuk para mahasiswa baru nih yang sebentar lagi akan memulai masa-masa kuliahnya, semoga bisa bermanfaat. Cerita-cerita kita juga bisa diambil sisi positifnya. Betul. Dan juga jangan lupa nonton kita terus podcast celup setiap hari Senin jam 5 sore. Abis ini juga akan ada podcast lagi ya. Duduk perkara tentang hukum. Kalau misalnya kalian konsultasi tentang hukum boleh banget stay tune aja di YouTube Acuk Entertainment. Oke, kalau gitu aku Maulin dan aku Fanya. Kita pamit undur diri dulu. Dadah. Bye, see you.